When it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Maula Rofi dengan NIM 20020460020. Pasti sudah tahu kan ya, soalnya dari part 1 dan part 2 namanya tetap sama. Dan backgroundnya juga begini, warnanya hitam putih gitu. Jadi kan kita mencari tentang apa sih tujuan hidup gitu. Kita akan membahas di part 3. Menurut kalian apa sih tujuan hidup? Itu bahagia, atau mencari pasangan, atau kaya, atau juga ingin menjadi artis atau dokter atau apalah gitu yang biasa kadang anak-anak kecil pengen gitu, anak-anak kecil cita-citakan gitu. Tapi di sini kita akan mengulas tentang mendasar apa sih itu tujuan hidup. Sebelumnya saya akan membahas part 1 dan part 2. Yang mana part 1 itu kan kita seperti terlalu terbelit-belit gitu dalam membahas karena banyak pertanyaan juga, dan juga kita belum mengetahui ilmu cara berpikir filsafat. Nah, yang kedua, kita sudah mengetahui cara berpikir filsafat, tapi kita belum menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Pertanyaannya masih sama seperti part 1 dan part 2. Dan di curhat ketiga ini, curhat filsafat ketiga, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa sih tujuan hidup ini? Saya akan menceritakan beberapa keluhan orang-orang yang sering terlihat di sosial media maupun yang berbicara dengan saya. Banyak orang yang mengeluh dan menanyakan apa sih tujuan hidupnya, mengapa kita dilahirkan, karena ujung-ujungnya kita juga bakal mati gitu. Apa sih yang wow dari setelahnya mati itu? Banyak orang mengatakan seperti itu karena belum tahu ilmu dasarnya. Nah, karena mereka sering berpikiran yang tidak seharusnya dipikirkan dan membuat mereka stres, itu akhirnya mereka juga ada keinginan bunuh diri, ada juga yang ingin menyerah dengan hidupnya seperti menyiksa dirinya sendiri. Dan ada juga yang tetap menjalani hidup karena dia menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Akibat dari permasalahan yang dihadapi itu sangat banyak, dan mereka bisa menyerah dan juga bisa bertahan sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing, bagaimana dia memandang kehidupan ini penting atau tidak baginya. Kita akan masuk ke curhat filsafat yang ketiga. Kita akan menggunakan beberapa kerangka cara berpikir filsafat. Yang pertama, saya mengambil common thinking, yang mana common thinking itu kan berasal dari pengalaman. Nah, dari pengalaman itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Dan yang baik ini bisa kita ambil, yang buruk ini bisa kita jadikan pelajaran. Bukan hanya dibuang, tapi dijadikan pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik. Jangan sampai kita melakukan itu kembali karena itu buruk. Mungkin kita pernah sakit hati, mungkin kita juga pernah gagal dalam berusaha, kita juga pernah contohnya jatuh waktu kita belajar sepeda atau belajar motor atau belajar mobil. Nah, di situ kan dari belajar kita dapat menemukan sesuatu yang baru, kita dapat mempelajari dan kita juga dapat menggapai keberhasilan yang baru. Jadi, dari common thinking ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pengalaman itu baik untuk kita bila kita bisa mempelajarinya. Maka dari itu, semua pengalaman tidak harus dibuang, tapi harus dipelajari sebaik mungkin. Sekarang kita masuk ke cara berpikir yang kedua. Saya ambil logic thinking. Yang mana logic thinking ini kita menggunakan logika. Banyak kan kalian pernah dengar kayak orang itu mengatakan, makanya kalau berpikir itu pakai logika dong gitu. Atau banyak juga yang bilang mikirnya pakai logika sih gitu. Apa sih itu logika gitu? Jadi kita mengetahui dulu logika itu kan
kita berpikir menalar secara mendasar. Dan penalaran ini sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Contohnya kan kita memikirkan apa sih tujuan hidup. Kebanyakan orang itu memikirkan bahwa tujuan hidupnya itu kebahagiaan. Di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Kita bisa mendapatkannya jika kita berusaha dan mensyukuri apa itu usaha kita. Meskipun itu kecil atau besar, bila kita syukuri, semuanya akan menjadi kebahagiaan di hidup kita. Jadi di dalam logic thinking ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa logika itu juga penting, karena dari pengalaman kita bisa masukkan ke dalam logika. Pengalaman yang telah kita ambil dari pemikiran common thinking, itu kita logikakan lagi. Oh iya, dulu saya pernah melakukan ini, dan secara logika ini bagus buat saya gitu. Jadi kita lebih berpikir secara kritis lagi. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Saya mengambil filosofi thinking, yang mana filosofi thinking ini kita berpikir secara pengamatan dari common thinking dan dari logic thinking. Seperti halnya gini, pengalaman dulu dan pemikiran saya dulu ternyata berarti ya untuk sekarang. Dan dari pengamatan yang telah kita jalani, yang telah kita pikirkan itu, kita bisa melahirkan sesuatu yang baru. Kita bisa mengamati bagaimana yang telah kita lakukan sekarang, maupun kita mengamatinya dari pengalaman kita itu. Jadi di sini filosofi sangat berperan juga, karena kita bisa mengambil hikmah dari sebelum dan sesudahnya kejadian. Oke, kita sekarang masuk ke yang keempat. Yang mana yang keempat saya mengambil teologi thinking. Teologi thinking ini tingkatannya tinggi karena kita menyerahkan semuanya kepada Sang Penguasa. Jadi dari pengalaman kita, dari logika yang kita pakai untuk berpikir, dari pengamatan yang telah kita lakukan, itu kita harusnya pasrah gitu. Kita harusnya pasrah. Tapi tidak hanya pasrah, karena kita membutuhkan usaha dan doa, serta kita juga mengambil pelajaran dari hidup yang telah kita lalui. Tujuan hidup kita ini, jika dipikir-pikir, mencari kebahagiaan di dunia. Tapi jangan salah, kebahagiaan di akhirat itu juga dicari di dunia. Jadi ibaratnya kita bercocok tanam, kita akan mengambilnya nanti. Oke, itu tadi 4 cara pemikiran filsafat yang saya gunakan, yaitu common thinking, logic thinking, philosophy thinking, dan teologi thinking, yang sangat berkaitan erat. Jadi kesimpulan dari sini, kita bisa jadikan pengalaman itu menjadi pelajaran, lalu kita pikirkan secara matang, secara baik, yang mana yang bisa kita tiru, yang mana yang tidak boleh kita tiru. Dari semua itu kita bisa menggapai tujuan hidup kita, dan kita juga mengetahui apa sih tujuan hidup kita. Jadi, dari curhat filsafat yang ketiga ini, kita bisa memakai beberapa teori atau cara tentang cara berpikir filsafat untuk menemukan jawaban kita. Jika tujuan hidup saya sendiri kan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk bahagia di dunia itu bagaimana harus saya capai, dan bahagia di akhirat itu bagaimana itu juga harus saya capai. Dan kalian, apa tujuan hidup kalian? Jika kalian memiliki tujuan hidup, capai ya, semangat. Dan kalian juga harus banyak berdoa, jangan lupa bersyukur. Dan kita membantu teman-teman kita yang belum bisa menemukan apa tujuan hidupnya. Jangan pernah menyerah, karena semua itu butuh usaha. Mungkin sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Don't wanna let you out my head. Just like
Every day that I'm